Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Krisdina, NIM 240103161401121. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya mengenai analisis faktor yang mempengaruhi niat kontinuitas penggunaan M-Payment untuk membayar parkir dengan teknologi acceptance model. Sebelum mengenal konsep uang, dalam melakukan pembayaran, manusia mengenal konsep barter. Namun, seperti yang kita ketahui, dengan sistem barter tidak dapat dilakukan standarisasi nilai suatu barang yang dipertukarkan. Selanjutnya, manusia mengenal logam berharga sebagai bentuk pertama dari uang. Logam berharga merupakan bentuk uang yang paling populer, karena memiliki ciri yang pantas disebut sebagai uang, yaitu dapat dipecah dan dinyatakan dalam unit kecil, tahan lama, tidak mudah rusak, dan mudah dibawa. Kepemilikan logam berharga dalam jumlah besar lalu dinyatakan dalam bentuk surat atau yang sekarang kita kenal dengan uang kertas. Dengan semakin berkembangnya teknologi, muncullah jenis uang baru yaitu disebut dengan intangible money. Intangible money atau yang biasa dikenal dengan electronic money merupakan bentuk uang yang menggunakan teknologi berbasis server atau chip yang di dalamnya memiliki nominal uang yang tersimpan secara elektronis dan dapat diisi ulang dengan nominal yang dikehendaki. E-money dikelompokkan menjadi dua berdasarkan cara penyimpanan uang, yaitu server-based e-money dan chip-based e-money. Pembayaran dengan server-based e-money biasa disebut dengan M-Payment. Saat ini, penggunaan M-Payment telah memasuki seluruh aspek pembayaran manusia, mulai dari pembayaran di toko offline, pembayaran pada marketplace, dan inovasi terbaru telah merambah pada pembayaran parkir. Namun, pembayaran parkir dengan M-Payment hingga saat ini baru dapat dilakukan pada pusat perbelanjaan dan rumah sakit di kota-kota besar. Pembayaran parkir dengan M-Payment berpotensi untuk memotong antrean parkir dan meminimalisir human error dalam mengembalikan uang tunai, karena dilakukan otomatis oleh sistem. Berikut merupakan mekanisme pembayaran parkir dengan M-Payment pada aplikasi Parkir. Buka aplikasi Parkir, tekan tombol Pay, scan tiket parkir dengan HP, pilih metode pembayaran, tekan tombol Pay, selesaikan pembayaran berhasil, dan scan tiket parkir pada exit gate. Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nisvin dan Peterson pada tahun 2003 pada mobile parking service, TAM mendapati bahwa adopsi layanan berbasis smartphone secara konsisten dipengaruhi oleh perceived usefulness dan self-expressiveness. Pada penelitian ini, TAM dipilih karena selain merupakan teori yang khusus dikembangkan untuk menganalisa penerimaan suatu teknologi, model ini cocok digunakan sebagai dasar framework penerimaan teknologi di area cakupan yang sempit, seperti M-Payment. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana menjelaskan faktor-faktor dan hubungan yang mempengaruhi niat kontinuitas penggunaan M-Payment untuk membayar parkir. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dan hubungan yang mempengaruhi niat kontinuitas penggunaan M-Payment untuk membayar parkir, sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat melihat potensi penggunaan smartphone dalam transaksi pembayaran. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah menggunakan variabel perceived usefulness, perceived ease of use, dan actual use dari TAM dengan M-Payment experience, satisfaction, dan continuance intention sebagai variabel imbuhan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen berupa kuesioner dan skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dan opini dari responden. Pengolahan dan analisis data menggunakan metode perhitungan partial least square structural equation modeling atau PLSM dengan software SmartPLS 328. Landasan teori. Yang pertama, M-Payment. Secara konseptual, M-Payment merupakan bentuk baru dari proses pertukaran nilai yang lebih bergantung pada kecanggihan smartphone dan otorisasi keuangan konsumen. Namun, sejauh ini perbedaan definisi antara M-Payment, M-Banking, e-wallet, dan lain-lain masih dirasa membingungkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewan dan Chan pada tahun 2005, pengguna M-Payment di Amerika Serikat sadar betul mengenai manfaat M-Payment, di mana penggunaan M-Payment dapat mempercepat dan memudahkan suatu transaksi.
Teknologi Acceptance Model atau TAM merupakan model yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1986 yang biasa digunakan dalam menganalisa faktor yang mempengaruhi diterimanya suatu teknologi atau sistem informasi, yang merupakan adaptasi dari Theory of Recent Action atau TRA oleh Azan and Fishbein pada tahun 1975. Model ini memiliki anggapan bahwa perceived ease of use dan perceived usefulness merupakan relevansi utama dalam penerimaan suatu teknologi. Berikut merupakan variabel eksternal yang saya gunakan. Yang pertama adalah M-Payment Experience. M-Payment Experience atau pengalaman penggunaan M-Payment menjelaskan mengenai bagaimana pengalaman masa lalu pengguna akan berdampak pada perilaku tertentu terhadap hal yang identik yang mengacu pada layanan yang diberikan. Saya menggunakan variabel ini karena seperti yang kita ketahui penggunaan M-Payment terus berkembang di berbagai sektor. Saya ingin melihat apakah pengalaman penggunaan M-Payment sebelumnya akan berdampak pada penggunaan M-Payment pada sektor baru. Lalu yang kedua adalah satisfaction. Satisfaction atau kepuasan merupakan perasaan pengguna mengenai suatu layanan atau teknologi. Seperti yang kita ketahui, ketika pengguna merasa puas akan suatu hal, mereka akan loyal pada layanan tersebut. Hal tersebut dikuatkan dengan teori Kotler yang menyebutkan bahwa kunci untuk mempertahankan pengguna adalah kepuasan pelanggan. Sedangkan yang terakhir adalah continuous intention. Continuous intention diadaptasi dari definisi awal behavioral intention oleh Venkatesh et al. Tahun 2012, yang berarti sejauh mana seseorang telah merumuskan rencana untuk terus melakukan perilaku spesifik pada masa depan. Berikut adalah model penelitian yang diusulkan. Saya menggunakan 3 variabel dalam TAM, yaitu perceived usefulness, perceived ease of use, dan actual use, dan 3 variabel eksternal yang telah dijabarkan sebelumnya. Hipotesis pertama yaitu perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap actual use penggunaan M-Payment untuk membayar parkir. Hipotesis kedua adalah perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap actual use penggunaan M-Payment untuk membayar parkir. Hipotesis ketiga adalah M-Payment Experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap satisfaction penggunaan M-Payment untuk membayar parkir. Hipotesis 4 adalah satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap actual use penggunaan M-Payment untuk membayar parkir. Hipotesis kelima adalah actual use berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous intention penggunaan M-Payment untuk membayar parkir. Hipotesis 6 adalah satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous intention penggunaan M-Payment untuk membayar parkir. Partial Least Square Structural Equation Modeling atau yang biasa disebut dengan PLSM merupakan teknik yang biasa digunakan dalam penelitian prediksi atau pengembangan teori. Berbeda dengan SEM berbasis kovarian yang lebih ditujukan untuk menguji teori dan konfirmasi. Dalam PLSM terdapat 2 jenis variabel, yaitu variabel laten eksogen dan variabel laten endogen. Variabel laten eksogen pada model ditandai dengan variabel di mana anak panah berawal. Variabel ini bersifat mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel laten endogen merupakan variabel yang ditandai dengan berakhirnya anak panah pada model dan merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel laten eksogen. Pada PLSM, data yang digunakan tidak harus berdistribusi normal dan dapat menggunakan ukuran sampel yang minimum. Pengujian dalam PLSM terbagi menjadi 2 tahap pengujian. Yang pertama adalah pengujian outer model yang meliputi pengujian validitas data dan pengujian reliabilitas data. Lalu apabila data telah memenuhi syarat, maka dilanjutkan dengan pengujian inner model yang meliputi uji R-square, uji P-square, dan uji hipotesis. Metodologi penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 7 tahap. Yang pertama adalah tahap perumusan masalah. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan objek penelitian yang dilanjutkan dengan mempelajari objek tersebut dari berbagai sudut pandang dan lalu setelah tahap tersebut telah dilakukan dapat dirumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian. Yang kedua adalah tahap studi literatur. Pada tahap ini dilakukan mengkaji dan mempelajari teori-teori dan pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah tahap perumusan model. Perumusan model didasarkan pada hasil dari perumusan masalah studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keempat adalah tahap instrumen penelitian.
Setelah mengetahui objek dan model yang digunakan dalam penelitian, maka selanjutnya memilih instrumen yang cocok digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner dengan skala Likert yang digunakan untuk menilai jawaban responden. Yang kelima adalah tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan media Google Form dan disebarkan pada tanggal 15 Desember 2019 hingga 22 Desember 2019. Kuesioner tersebut disebarkan pada platform Line, WhatsApp, dan Instagram. Yang keenam adalah tahap pengolahan dan analisis data. Pada tahap pengolahan dan analisis data terdapat 7 fase yang harus dilakukan, yaitu tahap mengumpulkan data, tahap cleaning data, tahap import data, tahap menghambar model, tahap input indikator variabel, tahap analisis outer model, tahap analisis inner model, dan yang terakhir merupakan uji hipotesis. Tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap ini terjadi proses pengambilan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dengan menganalisa hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Dari pengumpulan data yang telah dilakukan, dihasilkan 105 data responden yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu pernah menggunakan M-Payment untuk membayar parkir dan berusia 17-25 tahun. Pada pengujian outer model dibagi menjadi 2 macam pengujian, yaitu pengujian validitas data dan pengujian reliabilitas data. Pengujian validitas data digunakan untuk mengukur keabsahan dari suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah atau valid bila pernyataan dalam kuesioner tersebut mampu untuk mengungkap hal yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut. Terdapat 2 jenis uji validitas, yaitu convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity digunakan nilai outer loading dan average variance extracted. Sedangkan pada discriminant validity menggunakan cross loading dan perbandingan akar kuadrat AV dengan latent variable correlation. Sedangkan pada uji reliabilitas data digunakan untuk melihat konsistensi atau stabilitas jawaban responden. Uji reliabilitas data dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha dan nilai composite reliability. Pada pengujian convergent validity dengan outer loading, seluruh nilai outer loading indikator yang digunakan dalam penelitian memiliki nilai lebih dari 0,5, sehingga tidak ada indikator yang perlu dihapus dilakukan estimasi ulang. Hal ini menandakan bahwa seluruh indikator yang digunakan valid untuk menjadi pengukur variabel latennya. Pada pengujian convergent validity dengan AV, seluruh variabel memiliki nilai AV di atas 0,5, yang menandakan bahwa variabel laten yang digunakan dalam model yang diusulkan mampu menjelaskan variabel pada indikatornya. Pengujian discriminant validity dengan cross-loading, seluruh nilai outer loading dengan variabel yang mendasarinya lebih besar daripada nilai indikator tersebut dengan variabel yang lain. Hal ini menandakan bahwa variabel laten yang mendasarinya mampu memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik daripada variabel laten yang lain. Pada pengujian discriminant validity dengan perbandingan akar AV dan latent variable correlations, seluruh nilai akar kuadrat AV pada variabel laten yang mendasarinya lebih besar daripada nilai latent variable correlation variabel laten tersebut dengan variabel laten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel laten telah memenuhi kriteria discriminant validity dan memiliki nilai discriminant validity yang baik. Pada uji reliabilitas data dengan Cronbach alpha, seluruh nilai Cronbach alpha variabel laten lebih dari 0,7. Hal ini menandakan jawaban responden stabil dan memiliki tingkat konsistensi yang baik. Pada uji reliabilitas data dengan composite reliability, seluruh nilai composite reliability variabel laten lebih dari 0,7. Hal ini menandakan bahwa data dapat dipercaya untuk dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya adalah pengujian inner model. Pada pengujian inner model dilakukan dengan melihat nilai R-square, nilai Q-square, dan melakukan uji hipotesis. Nilai R-square dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diterima variabel laten endogen dari variabel laten eksogen yang mempengaruhinya. Dari pengujian R-square yang telah dilakukan, didapati bahwa variabel laten endogen actual use termasuk dalam kategori substansial. Variabel laten endogen C continuous intention termasuk dalam kategori moderate,
dan variabel laten endogen S atau satisfaction termasuk dalam kategori lemah. Pada pengujian chi-square, didapati semua variabel endogen memiliki nilai chi-square lebih dari 0. Hal ini menandakan seluruh variabel endogen memiliki relevansi prediktif. Relevansi prediktif sendiri adalah kemampuan variabel laten endogen dalam melakukan prediksi terhadap variabel laten eksogen yang mempengaruhi model. Sedangkan pada uji hipotesis didapati bahwa pada hipotesis pertama memiliki nilai original sampel positif, namun tes statistik kurang dari 1,96 dan nilai p-value yang lebih dari 0,05, yang berarti hipotesis tersebut ditolak. Berikut merupakan komparasi antar model yang diusulkan dengan model yang diterima. Setelah dilakukan pengujian, hipotesis pertama memiliki nilai original sampel 0,039, tes statistik sebesar 0,441, dan nilai p-value sebesar 0,660. Hal ini menandakan bahwa perceived usefulness memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap actual use, sehingga hipotesis tersebut ditolak. Hal ini menandakan bahwa pengguna tidak merasakan manfaat dari teknologi tersebut. Hasil dari penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisvin dan Pedersen pada tahun 2003 yang mendapati penggunaan mobile parsing service secara konsisten dipengaruhi oleh perceived usefulness. Berikut kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah TAM mampu menjelaskan faktor-faktor dan hubungan yang mempengaruhi continuous intention atau niat kontinuitas penggunaan M-payment untuk membayar parkir. Yang kedua, perceived ease of use, M-payment experience, actual use, dan satisfaction berpengaruh terhadap continuous intention penggunaan M-payment untuk membayar parkir. Dan yang ketiga adalah perceived usefulness tidak berpengaruh terhadap continuous intention penggunaan M-payment untuk membayar parkir. Hal ini menandakan bahwa pengguna tidak merasakan manfaat dari teknologi tersebut. Demikian akhir dari presentasi saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dan banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.